Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, selamat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Hamdan wa syukran lillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in tabayanu an tusibu qauman bizalatin fastusiu alama fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi ini hari Jumat kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di sini untuk belajar ya, untuk menelaah tentang tabayun ya, tabayun dalam analisis untuk bisnis Islam, gitu kan. Sebelum kita mulai kuliah ini, seperti biasa beberapa orang untuk memberi kata pembuka, salam, tujuannya masuk Zoom apa, kemudian apa yang Anda ketahui tentang tabayun. Oke, silakan dari saudara Anissa Priantini, silakan. Anissa Priantini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Haji Mursalin SEMM selaku dosen mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Terlebih dahulu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti Zoom meeting. Perkenalkan, nama saya Anissa Priantini, NIM 1201617 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Alasan saya mengikuti Zoom meeting karena saya ingin mengikuti perkuliahan Islamic dan Marketing pada materi tabayun dalam lingkungan bisnis. Sekian perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alexander? Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li alhamdulillahirabbil berkat Allah Subhanahu wa taala dan berkah dan selalu limpahannya kepada
kita semua. Kita bisa melaksanakan perkuliahan pada hari ini meskipun hanya melalui online saja, tapi tidak mematahkan dan membuka semangat kita untuk selalu belajar. Baik, tak pula saya ucapkan terima kasih Bapak Adi Mursalin SPNN selaku dosen mata kuliah marketing dan manajemen yang telah memberi kesempatannya pada hari ini juga untuk mengajarkan kami tentang materi-materi yang akan disampaikan. Tujuan saya mengikuti Zoom meeting kali ini, saya ingin mempelajari dan mengikut sertakan diri saya dalam mata kuliah pada hari ini. Sekian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadi Afan, silakan Fadi Afan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Perkenalan, nama saya Fadli Afan, NIM 120161103, kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya masuk ke ruangan Zoom ini untuk mengetahui tentang materi tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Hanya itu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rabbi sadri wa yasir amlih. Ullatan min lisanih yafqahu qawlih. Yang terhormat Adi Mursalin SEMM selaku jurusan Islamic Marketing dan Manajemen Syariah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isin. Alasan saya masuk di Zoom ini ingin mengetahui tentang materi tabayun dalam pemasaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewi Anggraini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing Manajemen. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur hadiran ilahi Robbi yang mana berkatnya lah kita bisa mengikuti Zoom pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman terang benderang yakni Adinul Islam. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya memasuki Zoom ini ingin mengikuti mata kuliah Islamic Marketing Manajemen yang sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eti Jutaida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Iti Zuhaida, NIM 120160007. Saya dari kelas 3C Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan saya untuk masuk Zoom kali ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dengan materi tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami, muslimin dan muslimat yang terdahulu juga yang akan datang. Perkenalkan, nama saya Zara. Saya berasal dari Galing, khususnya Kabupaten Sambas. Saya dari kelas 3C, Prodi Akuntansi Syariah. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin, SEMM, yaitu selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Tujuan saya masuk Zoom meeting ini adalah untuk mempelajari dan memahami tentang materi tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lydia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 1206063 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Pada pagi hari ini, saya memasuki ruang Zoom ini karena ingin mempelajari Islamic Marketing dan Manajemen dengan tema tabayun dalam lingkungan bisnis Islam yang akan diajarkan oleh dosen yang bernama Adi Mursalin SEMM. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda juga studi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam sampai nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Adi Mursalin SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen. Tujuan saya memasuki Zoom pada hari ini untuk mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen dan untuk menambah wawasan tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan, nama saya Izra Palija dari kelas 3C Akuntansi Syariah asal Ledo Kabupaten Megayang. Tujuan saya masuk Zoom hari ini adalah untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen yang akan membahas tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tania Dina Antika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Zoom pada hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021. Dan tidak lupa pula kita berikan salawat serta salam
kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana Allahumma sholli sallim wa barik alaih. kita dapat merasakan nikmat di masa terang benderang ini. Perkenalkan, nama saya Luftania Ginarantika. Saya dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Saya berasal dari Pontianak, Jalan Ayani 2. Maksud dan tujuan saya masuk di Zoom Mahful Islamic Marketing, ingin berpartisipasi dan ingin berkomunikasi dengan mudah saat Mahful Islamic sedang berlangsung. Yang mana tema hari ini membahas tentang tabayun dalam lingkungan bisnis Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sudah posting artikel kan beserta diskusi untuk hari ini tentang tabayun dalam bisnis Islam. Kalau kita bicara soal tabayun, kira-kira apa yang ada di benak Anda semuanya? Kalau kita bicara soal tabayun, kira-kira apa yang ada di benak saudara-saudara semuanya? Silakan. Saya, Pak. Silakan, Jara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang apa itu tabayun. Secara istilah, pengertian tabayun adalah menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan cek dan recheck, memverifikasi dan mencari kebenaran dari informasi tersebut. Tabayun merupakan perilaku penting yang harus dilakukan setiap individu. Hal ini dikarenakan perkembangan teknologi dan persebaran informasi yang amat pesat. Tabayun adalah akhlak mulia yang merupakan prinsip penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dan keharmonisan dalam pergaulan. Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat diteliti kesolihannya antara lain karena para ulama menerapkan prinsip tabayun dalam menerima berita. Begitu pula dalam kehidupan sosial masyarakat. Seseorang akan selamat dari salah paham atau permusuhan, bahkan pertumpahan darah antar sesamanya karena ia melakukan tabayun dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa siapa lagi yang mau berpendapat? Silakan. Saya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luftania Ginarantika. Di sini saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan tabayun. Dalam bahasa Arab, tabayun artinya telitilah dulu atau mencari kejelasan hingga terbenar. Sedangkan secara istilah, tabayun adalah menyeleksi informasi atau berita dengan melakukan check and recheck, memverifikasi dan mencari kebenaran dari informasi tersebut atau salah satu tradisi umat Islam yang dapat dijadikan solusi untuk memecahkan masalah. Tradisi ini digunakan terutama untuk menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Metode tabayun digunakan untuk mengklarifikasi serta menganalisis masalah yang terjadi dengan harapan mendapatkan kesimpulan yang lebih bijak, arif, dan lebih tepat sesuai keadaan masyarakat sekitarnya. Tabayun itu penting karena setiap orang harus mampu memilih sesuatu informasi agar mendatangkan suatu maslahat bukan mudarat. Seseorang perlu melakukan cek and recheck terkait informasi yang diterimanya agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa berujung menjadi fitnah. Maka dari itu, tabayun wajib kita amalkan. Sekian jawaban dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba siapa yang bisa menyebutkan surah apa yang menjelaskan tentang. Silakan. Silakan. Olivia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM 1206063 dari kelas 3C Akuntansi Syariah, ingin membacakan surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalatin fatus
tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Sadaqallahul azim. Isi kandungannya juga Kak, Pak? Ya, boleh. Apa isi kandungannya? Kenapa apa isi kandungannya itu? Jadi isi kandungan di dalam surah tersebut yaitu menerangkan adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang berakal, yaitu apabila ada fasik yang memberitahukan kepada mereka suatu berita, maka hendaknya mereka menelitinya dan tidak langsung menerima beritanya. Karena jika demikian terdapat bahaya yang besar dan terjatuh ke dalam dosa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda seorang pebisnis, ya kan Anda bisniskan produk kepada konsumen, itu kan pasti Anda tidak terlepas dari atau dari informasi itu kan, masih informasi yang diterima maupun yang Anda berikan pada orang lain. Kira-kira sebagai pemasar, bagaimana Anda menerapkan surat ini? Kalau ayat 6, kita gimana? Kira-kira kalau Anda sebagai contoh bisnis, apa saja bisnisnya ke depannya, kira bagaimana Anda menerapkan surat ini, ayat 6 ini, Al-Jaratin ayat 6 dalam bisnis Anda? Gimana kira? Siapa yang mau berpendapat? Bagaimana penerapan surat Al-Jaratin ayat 6 ini dalam bisnis Anda? Kalau Anda sebagai seorang pebisnis, seorang pemasar, ada gimana? Saudara Ibu sudah jelaskan kandungan gini. Kalau Anda sebagai bisnis gimana? Menerapkannya dalam bisnis? Saya Pak. Silakan Bu Lydia, kalau tidak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, NIM 1206063 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Jadi Bapak nanyakan kalau misalnya hubungan antara surah Al-Hujurat sama perusahaan. Ya, kira ada sebagai pebisnis, sebagai pebisnis gimana? Jadi kalau kita sebagai pemasar atau menciptakan suatu produk atau memasarkan suatu produk, hendaknya kita sebaiknya kalau mau memberitahu seseorang atau kepada masyarakat, maksudnya pelanggan gitu kan. Nah, itu kita harus memberitahu mereka tuh berita benar terhadap produk yang akan kita ciptakan dan apa yang kita pasarkan. Karena kalau misalnya kita memberitahu berita tentang produk kita ini itu salah atau bohong gitu, itu dapat dosa dan bisa jatuh dan mendapatkan dosa dan termasuk dalam bahaya gitu. Ya, oke, bagus. Apalagi silakan. Ya Pak. Silakan langsung. Namanya ya. Silakan. Bismillah, perkenalkan nama saya Dewi Anggraini. Ya. Saya mau menjawab Kak. Pak. Ya, silakan. Jadi tuh kaitan antara surat Al-Hujurat ayat 6 terkait ketika kita mau membuka usaha. Di dalam surat Al-Hujurat dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka latilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Jadi menurut saya Pak, ketika kita mau membuka usaha ataupun produk apapun itu yang mau kita usahakan, sedikit banyaknya kita sudah menguasai informasi-informasi terkait usaha tersebut gitu. Sehingga ketika kita mau meluncurkan usaha tersebut, kita sudah menguasai, dan ketika ada orang-orang yang ingin bertanya, kita sudah paham dengan usaha-usaha yang mau kita jelaskan itu, Pak. Nah, agar kenapa? Agar ke belakangnya ketika kita melaksanakan usaha itu, kita tidak mendapatkan kecerobohan yang tidak kita inginkan seperti itu, Pak. Maka dari itu kita harus memahaminya. Saring enggak kan ditanya ya, informasinya kebenarannya gitu kan. Iya, Pak. Ya, jadi oke. Coba Anda pernah enggak mengalami misalnya Anda bertransaksi, Anda dikunjungi oleh salesman, ya kan? Terus kemudian salesman memberi berita. Kira-kira ada pengalaman itu. Dan yang bertentangan dengan yang bertentangan dengan suatu Al-Hujurat ayat 6 ini. Kita ada pernah mengalami. Misalnya ada pedagang penjelasan tentang produk bagus,
Terus Anda sebagai pelanggan gimana? Apa Anda percaya tidak pada berita itu, gitu kan? Nah, gitu. Ada tidak pengalaman gitu ya? Boleh menambahkan, Kak? Silakan. Tanggap langsung, silakan. Saya mendapatkan pertanyaan yang ketiga. Ya. Bukan hanya surat Al-Hujurat yang menerangkan tentang tabayun. Nama siapa namanya dinilai. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisin. Muhammad ya, silakan Kisin. Saya menambahkan pertanyaan yang nomor 3, bukan hanya surat Hujurat yang menjelaskan tabayun, tapi pada surat Al-Baqarah ayat 191 yang berbunyi al-fitnatu asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Pada kandungan surat Al-Baqarah ini, begitulah bahaya fitnah. Tentu membunuh kita umat Islam harus lebih hati-hati jika ingin menyebarkan informasi di media sosial, contoh di WhatsApp, grup atau perangkat teknologi yang kini makin bukan hanya lagi sekedar juga mulut, karena mulut adalah harimau, tapi juga tahan jumbulmu. Yang dimaksud tahan jumbul ini untuk menginformasikan di sosmed seperti itu. Ya. Kalau dikaitkan dengan pemasaran dalam perusahaan, jadi jangan terlalu terpercaya untuk menjual barang di sosmed. Karena orang itu tidak semua benar untuk contoh. Ini saya menjual HP di sosmed. Otomatis kita kan cek dulu, cek recheck gitu. Nanti kita oh ini bagus HP ini. Setelah dibeli dengan harga yang mahal. Jadi yang dibeli kita rusak, yang ini tak bisa dicas, baterai lemot seperti itu. Terima kasih, cuman ini yang bisa kami jawab, Pak. Ih, serumku mak jadi. Cek enggak? Tolong mic-nya dimatikan, kalau tidak bicara berarti dimatikan. Itu dimatikan kalau tidak bicara ya. Kayak itu yang pentingnya tabayun, untuk pentingnya tabayun itu lain enggak, ya kan? Jadi jangan langsung menerima informasi apa adanya, tapi kita teliti, gitu kan? Kalau ada pebisnis kan banyak pesaing, ya kan? Betul enggak? Pesaing, karena ada pesaing yang bagus, ada pesaing nakal, kan? Ada pesaing yang sehat, ya itu kan. Oke, kira-kira dulu kan tabayun dalam ilmu bisnis. Apa tuh ilmu bisnis tuh? Di mata Anda tuh kalau kita bicara ilmu bisnis apa itu ilmu bisnis? Di benak Anda apa? Kalau kita bicara ilmu bisnis itu apa di benak Anda? Bisa diulangi nggak Pak pertanyaannya? Kalau kita bicara kan perusahaan kan selalu memperhatikan bisnis kan, ya kan, selalu memperhatikan bisnis dalam usahanya. Kalau kita bicara soal bisnis, kira apa yang ada di benak Anda? Kalau kita bicara soal bisnis, apa yang ada di benak Anda itu apa? Bisa jawab, Pak? Silakan. Kalau masalah bisnis itu kan sebuah transaksi, Pak. Lingkungan bisnis. Di luar bisnis. Lingkungan bisnis itu apa kira-kira? Di benak Anda itu apa lingkungan bisnis? Lingkungan. Kan jadi kan tabayun dalam kondisi Islam kan. Kalau kita bicara soal lingkungan bisnis, kira-kira Anda ini pengusaha nih. Anda harus memperhatikan lingkungan bisnis kan, itu kan, karena kita tidak bisa bisnis sendiri, kita harus berarti dengan lingkungan bisnis. Kira-kira apa di benak Anda tuh kalau kita bicara soal lingkungan bisnis? Nah itu lingkungan bisnis itu apa kira-kira? Nah, isin. Pendapat Anda aja, salah enggak apa-apa. Saya, Pak. Silakan. Ya, silakan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia, NIM 1206063 dari kelas 3 akuntansi syariah. Jadi
Lingkungan bisnis itu adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apalagi mau pendapat silakan. Itu buat Lydia. Saya, Pak. Silakan langsung dengan namanya. Ya, Zara, silakan Zara. Perkenalkan, nama saya Zara. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari saudari Maulidia tentang apa itu lingkungan bisnis. Menurut saya, lingkungan bisnis juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis baik di pemasaran maupun dalam suatu perusahaan. Lingkungan bisnis di zaman sekarang ini memang ada yang sesuai, tetapi ada juga yang tidak sesuai dengan pandangan Islam. Misalnya saja fenomena dan faktor teknologi yang hampir setiap harinya ada saja penemuan-penemuan teknologi baru, dan dalam hal ini Islam tidak pernah melarang adanya penemuan-penemuan baru dalam hal teknologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ya semua. Oke, Anda sudah menjelaskan tentang apa itu bisnis enggak? Kira-kira contoh apa tuh? Kan ada banyak tipe, ada jenis bisnis kan? Ada 2 jenis bisnis. Apa saja yang Anda ketahui? Kan ada 2 jenis bisnis dalam perusahaan. Ada 2 jenis bisnis. Kira yang apa saja yang Anda ketahui itu? Ada 2 nih bisnis. Karena sudah baca-baca artikel, sedang surfing di Google kan, tahu kan? Inggris itu apa sih jenis, apa sih tipe-tipenya, apa jenisnya gitu kan? Nah, jadi kalau anda berbisnis ya Anda juga harus memperhatikan lingkungan bisnis Anda. Ada lingkungan bisnis Islami kan, ada lingkungan bisnis non Islam, gitu kan? Apa bedanya sih lingkungan bisnis Islami dan lingkungan bisnis non Islam itu, ya kan? Silakan, ada beberapa silakan. Penting nih ya, jadi sudah pemasar itu harus memahami ini, memahami bisnis. Kalau tidak paham susah Anda berbisnis, ya akan sukses ya kan. Ya, Anda jangan bersaing dengan baik, Anda tidak bisa menangkan persaingan di pasar jika Anda tidak memahami lingkungan bisnis. Karena bisnis akan mempengaruhi bisnis Anda, kan gitu. Kayak COVID-19 ini masuk dengan bisnis kan, COVID-19, pandemi ini kan mau bisnis, kan berpengaruh pada bisnis Anda kan, pengaruh kan. Orang tidak boleh makan, orang tidak boleh tatap muka, dulu tidak boleh makan, tidak boleh dine in, harus giveaway kan gitu kan. Banyak perusahaannya mati karena terutama COVID, terutama kursus bahasa Inggris, kursus itu bimbel itu mati semua kan. Kan tidak boleh berkerumun, tidak boleh berkumpul. Kenapa? Karena COVID kan. Ya, ini bisnis kan. Nah, jadi kadang sekolah tutup, tidak boleh kuliah tatap muka. Akhirnya mahasiswa dan dosen ditutup untuk menguasai teknologi kan. Akhirnya berubah gitu. Kan gitu. Karena itu memang bisnis. Ada berapa macam lingkungan bisnis itu. Ada lingkungan bisnis internal dan eksternal kan. Ada mikro, ada makro, banyak tuh macam-macam. Ada internal itu apa lingkungan bisnis? Tapi di dalam SDM, keuangan tuh lingkungan bisnis kan. Anda buka usaha punya uang, punya modal kan. Kan itu. Itu lingkungan internal perusahaan tuh ya keuangan, SDM. Anda buka usaha, ada orang gimana? Bisa tidak dagang? Ada orang tidak bisa uang, ada orang tapi tidak ada uang, ada modal, bisa tidak jalan usaha? Tidak bisa kan? Nah, penting tuh internal Anda. Jadi kalau Anda ingin mengetahui apa kekuatan Anda harus melakukan apa tuh analisis strength and weakness, SWOT, analisis SWOT ya. Kalau Anda ingin mengetahui kekuatan Anda harus menganalisis lingkungan internal Anda. Bagaimana, ada penelitian enggak? Ada inovasi enggak? Ada pemasaran enggak di perusahaan Anda? Ada bagian penelitian enggak? Kalau enggak ada, itu kelemahan Anda. Kelemahan itu kan. Kalau Anda punya bisnis, Anda punya bagian riset, penelitian, asalkan inovasi kan. Dan itu ya produknya. Sehingga nanti Anda kalau bersaing dengan pesaing Anda. Kalau Anda tidak mempunyai bagian penelitian, inovasi. Itu internal. Kalau eksternal ada lingkungan ekonomi, ya kan? Ada lingkungan politik, ada lingkungan sosial, ada lingkungan hukum, ya kan? Ada lingkungan ekologi, teknologi, kan? Lingkungan alam, bencana-bencana ya. Kayak COVID ini lingkungan alam nih, ekologi nih, COVID alam. Ya. Jadi dalam ilmu eksternal ini bisa menciptakan peluang dan ancaman. Kalau Anda ingin mengetahui apa peluang Anda,
apa ancaman Anda itu dengan cara menganalisis lingkungan eksternal. Nah, ya kan? Contoh COVID-19 ini tidak selamanya negatif, tidak selamanya memberi ancaman. Tapi juga justru juga bisa memberi peluang kan? Betul nggak? Apa peluangnya? Banyak orang buat masker kan? Lama jual masker. Kenapa? Ada COVID kan? Karena ada anjuran pemerintah setiap orang harus pakai masker. Akhirnya timbul peluang bagi orang lain buka masker kan? Tapi bagi maskapai penerbangan ancaman, kan? Nah, kenapa ancaman? Kalau nggak mau terbang, ditutup penerbangannya oleh pemerintah, ada regulasi kan? Ini ancaman bagi penerbang, ya kan? Betul nggak? Bagi perusahaan teknologi ada peluang nih, dosen-dosen, guru-guru harus ngajar online, nggak boleh tatap muka, Zoom laku keras, ya kan? Banyak guru, banyak dosen menyewa Zoom. Berlangganan Zoom atau Meet, yang gratis kan, nah itu jadi peluang tuh perusahaan kan gitu. Dosen-dosen dari tidak tahu teknologi jadi tahu teknologi gitu kan, nah itu kan peluang gitu kan. Nah jadi namanya musibah itu juga ada hikmahnya kan, ada pelajarannya gitu kan. Kan COVID ini kan musibah, nah, itu diuji. Tapi di ini kan itu juga harus berpikir kan, nah, harus berpikir berubah. Apa yang harus kita lakukan nih? Gimana kita? Karena mau tidak mau, mahasiswa tidak suka harus pakai internet, online kuliah, ya kan? Harus ini, suka tidak suka, bisa tidak bisa belajar, gitu kan? Ini terbiasa kan? Dulu yang tahu buka Zoom kan tahu buka Zoom, kan gitu kan? Betul nggak? Nah, dulu yang nggak tahu cara bagaimana mempresentasikan lewat Zoom, kan bisa presentasi lewat Zoom, gitu kan? Nah, bisa berkomunikasi. Sekarang kan dunia kan sempit kan? Anda punya paman di Jakarta, Anda di kota, Anda bisa Zoom, ya kan? Bisa ngobrol kan, melalui Zoom kan? Betul nggak? Nah, bisa ngobrol kayak video kan, nampak bisa lihat langsung kan gitu kan? Bisa. Itu teknologi kan? Ini teknologi. Nah, itu anak bisnis Anda dalam bisnis juga gitu. Ini kan ada teknologi juga bisa membawa peluang bagi Anda kan gitu. Ini teknologi. Coba kalau bisa pakai teknologi susah juga ini. Nah, inilah itu untuk bisnis ya. Bencana alam, banjir itu ancaman bagi perusahaan, juga peluang bagi perusahaan lain kan, betul nggak? Ya, jadi lingkungan eksternal itu bisa memberi peluang dan ancaman gitu. Tidak selamanya ancaman, tapi juga bisa peluang kan. Banjir itu bisa menimbulkan ancaman apa? Sosial budgetnya tutup kan, tapi juga peluang dokter, banyak orang sakit kan, dokter kan gitu, betul nggak? Obat-obatan, gitu kan, laku kan? Kan gitu kan? Betul enggak? Ini tuh, Bapak bersin ya. Ya kan? Nah, itu alhamdulillah kan gitu. Jadi itu ya, itu. Jadi itu lingkungan eksternal. Jadi kalau Anda berbisnis itu Anda harus memperhatikan apa? Anda harus memperhatikan lingkungan bisnis Anda gitu kan? Penting ya. Penting. Ya, tetap kondisi bisa penting. Oke, coba kita Bapak saksikan ya untuk apa ya, kita share sebentar, kita share screen ya, kita dulu. Ada video sini, ada videonya, udah ada video tadi, di video, kita share screen dulu, enggak. Aduh, belum ada. Nampak tak ke gini? Nampak, Pak. Nampak ya? Nampak ya? Kata itu apa sih? Kata apa dengan bisnis kita ya? Coba bisnis itu apa gitu? Dengan bisnis yang kita cari. Bukan bisnis. Bisnis itu apa kira-kira? Tersebut tidak disadari. Bisa dengar nih? Bisa dengar enggak?
Bisa didengar? Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua dari mata kuliah pengantar ilmu administrasi bisnis ini, saya akan memberikan materi mengenai konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Oke, apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata bisnis? Sebagian orang memikirkan bisnis itu sebagai suatu perusahaan besar, seperti misalnya Toyota, Apple, Telkomsel, dan sebagainya. Sebagian lagi mengidentikan bisnis dengan usaha kecil yang sedang dia jalankan di rumah sendiri misalnya. Itu semua bisa digolongkan sebagai aktivitas bisnis. Jadi bisnis sendiri adalah aktivitas yang menyediakan barang atau jasa untuk dijual dengan maksud mendapatkan laba. Nah, saya mencoba membuat definisi dengan lebih lengkap bahwa bisnis adalah suatu jenis aktivitas atau usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan, menyalurkan, menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa di sini ada kata-kata terorganisir? Karena bisnis skala kecil ataupun skala besar, yang pasti skala besar, pasti memiliki suatu perencanaan, pengorganisasian sampai proses controlling. Tetapi di dalam bisnis skala kecil biasanya itu hal tersebut tidak disadari. Yes. Nah, di dalam bisnis, apapun jenis bisnisnya, besar atau kecilnya, itu biasanya bertujuan untuk mencari laba. Laba yang kita ketahui adalah selisih antara penerimaan dengan biaya-biaya, atau merupakan imbalan yang didapatkan pemilik bisnis sewaktu menginvestasikan uang dan waktu mereka. Nah, kita sampai kepada konsep kebutuhan keinginan. Ya, kenapa kebutuhan dan keinginan? Karena bisnis jenis apapun biasanya ada karena untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran. Kebutuhan di sini bisa diartikan sebagai keadaan kekurangan yang harus dipenuhi, yang meliputi kebutuhan fisik, sosial, dan individu. Nah, kebutuhan fisik misalnya kebutuhan akan makan, berpakaian, mendapatkan tempat perlindungan, atau rasa aman. Kemudian kalau kebutuhan sosial, kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, kebutuhan memiliki, diterima oleh lingkungan sekitar, ya seperti itu. Kebutuhan individual, misalnya kebutuhan untuk belajar, menambah ilmu pengetahuan, berekspresi, berkesenian, dan lain sebagainya. Itu kebutuhan. Lanjut, selanjutnya adalah keinginan. Tadi kebutuhan, sekarang keinginan. Apa sih sebenarnya keinginan? Di sini keinginan adalah suatu bentuk kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Jadi keinginan sekali lagi suatu bentuk kebutuhan manusia yang telah dipengaruhi oleh budaya dan kepribadian seseorang. Biar jelas, saya berikan contoh seperti ini. Kalau kebutuhan itu misalnya setiap orang butuh akan makan tadi ya, kebutuhan fisik, dia butuh akan makan. Nah, keinginan seorang untuk memenuhi rasa laparnya dengan makan tadi berbeda. Orang Indonesia inginnya makan nasi. Orang Eropa mungkin sukanya dengan spaghetti atau burger dan lain sebagainya. Itu keinginan. Itu yang dipengaruhi oleh budaya. Kalau yang dipengaruhi oleh kepribadian, misalnya ada seorang yang menyenangi akan mobil yang sporty, yang lainnya lebih suka dengan mobil yang berwarna ya, seperti yang berwarna centil gitu ya, seperti feminin lah, warna pink, merah dan sebagainya, seperti itu. Itu keinginan. Nah, yang penting juga di sini adalah untuk terciptanya permintaan di dalam bisnis, demand, itu harus kita pahami tentang buying power atau daya beli dari pasar sasaran. Jadi, demand itu adalah keinginan yang didukung oleh daya beli. Ya.
Karena mempelajari keinginan saja tidak cukup. Yang kita harus tahu juga daya beli dari pasar sasaran kita gitu. Seperti itu. Sehingga bisa terciptalah demand. Oke, selanjutnya fungsi bisnis. Fungsi bisnis di sini yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kenapa ini menjadi nomor satu? Bukan mencari keuntungan. Karena bisnis sekarang ini hadir dengan konsep market driven. Artinya bisnis dikendalikan oleh pasar. Bisnis ada dengan langkah pertama adalah mengidentifikasi pasar sasaran tadi, kebutuhan, keinginan masyarakat apa, baru kita ciptakan produk. Berbeda dengan bisnis masa lalu gitu ya, yang lebih kepada produk oriented. Dia ciptakan saja produk, nanti dengan asumsi bakal laku di pasaran seperti itu. Nah, yang kedua baru keuntungan. Jadi jelas kalau kebutuhan masyarakat terpenuhi, produk kita diminati oleh masyarakat, otomatis keuntungan itu akan datang gitu ya. Selanjutnya yang ketiga adalah tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial di sini kita sekarang sering mendengar istilah CSR atau Corporate Social Responsibility ya. Corporate Social Responsibility ini seringnya identik dengan perusahaan-perusahaan besar. Padahal tanggung jawab sosial juga dimulai dari usaha bisnis kecil ya. Misalnya dengan menciptakan produk yang tidak merugikan konsumen, dibuat dari bahan yang tidak berbahaya bagi konsumen. Misalnya bikin bakso jangan pakai boraks gitu ya, seperti itu. Tidak menggunakan bahan-bahan yang kadaluarsa, buat mainan tidak berbahaya buat dari bahan yang berbahaya dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab sosial yang dari skala kecil, atau misalnya tidak membuat polusi bagi lingkungan sekitarnya, nah seperti itu. Nah, kalau tanggung jawab sosial di perusahaan besar jelas biasanya mereka menyisihkan laba perusahaan untuk donasi-donasi atau bikin yayasan yang nantinya untuk membuat kemaslahatan bagi masyarakat lingkungan sekitarnya seperti itu. Misalnya Bank Mandiri memberikan donasi bagi pembuatan sekolah gitu ya, atau bagi korban bencana alam seperti itu. Itu fungsi bisnis. Look familiar? A long day of teaching followed by hours of grading at home. Selanjutnya kita masuk kepada lingkungan. Nah, bisnis ini sebagai suatu sistem terbuka, di mana bisnis dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi dia sebagai entitas yang harus terus beradaptasi dengan lingkungannya gitu. Mempelajari lingkungan di dalam bisnis ini akhirnya nanti kita bisa membuat strategi-strategi apa yang bisa dijalankan oleh bisnis, atau minimal bisa beradaptasi gitu dengan pengaruh-pengaruh faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan di sini bagi bisnis ya digolongkan menjadi dua kelompok besar, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Jadi lingkungan khusus ini biasanya mempunyai pengaruh langsung, pengaruhnya bersifat langsung terhadap jalannya suatu bisnis. Gitu. Nah, lingkungan khusus di sini dibagi lagi menjadi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal ini ada yang pertama pastinya karyawan, gitu ya. Karyawan itu biasa kalau bisnis skala kecil karyawan sedikit, kalau bisnis dia skala besar karyawannya banyak, gitu ya. Nah, yang harus disadari oleh pemilik bisnis juga bahwa karyawan itu adalah konsumen internal perusahaan, bahwa perusahaan itu tidak, atau bisnis itu tidak hanya memuaskan kepentingan pelanggan atau konsumen saja, tapi dia puaskan dulu karyawannya dengan memberikan kompensasi yang baik, memperhatikan kesejahteraan mereka, gitu, fasilitas yang dibutuhkan dan sebagainya. Otomatis dengan mereka bekerja dengan puas, mereka akan membuat produk atau melayani konsumen akhirnya dengan
baik pula gitu, sehingga terciptalah kepuasan pelanggan lagi. Nah, seperti itu. Yang kedua adalah pemilik atau pemegang saham. Pemilik kalau dia belum, biasanya kalau bentuknya sudah perseroan terbatas, otomatis pemiliknya itu adalah para pemegang saham gitu ya. Selanjutnya ada manajer. Manajer ini terkadang kan pemilik belum tentu dia melaksanakan fungsi operasional perusahaan, tapi bagi bisnis-bisnis skala kecil biasanya pemilik sekaligus menjadi manajer gitu ya, seperti itu. Manajer sendiri bisa dibagi lagi, ada manajer top manager, middle manager maupun lower manager. Semakin besar suatu bisnis biasanya tingkatannya akan semakin tinggi ya. Ketiga level itu ada. Gitu. Tapi kalau bisnis yang sederhana yang hanya punya 5 karyawan, ya pemilik sebagai manajer, bawahannya langsung karyawan seperti itu. Jadi tidak ada top, middle atau lower manager. Selanjutnya serikat pekerja. Nah, serikat pekerja di sini biasanya bisnis-bisnis atau perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Dia memiliki serikat pekerja yang fungsinya sebagai jembatan antara kepentingan karyawan dengan pihak perusahaan. Jadi corongnya lah ya, corong-corong dari para pekerja ini biasa diwakili oleh serikat pekerja, misalnya untuk negosiasi masalah upah, gitu ya, seperti itu. Kan nggak mungkin pekerja datang langsung kepada manajer semuanya, gitu ya. Nah, ini diwakili oleh serikat pekerja seperti itu. Nah, tidak semua bisnis memiliki serikat pekerja ini. Itu adalah lingkungan internal. Selanjutnya kita lihat lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal yang paling pertama adalah konsumen. Jelas ya, bisnis tanpa konsumen ya udah mati, tutup aja gitu ya, seperti itu. Kalau kita bagi konsumen itu ada 2 kategori ya, konsumen individu atau rumah tangga dan konsumen industri. Kalau konsumen individu atau rumah tangga, dia membeli produk atau barang dari bisnis ini untuk kepentingan dia sendiri. Misalnya saya beli telur, terigu atau sampo ya untuk dipakai pribadi gitu ya, atau di rumah tangga saya. Nah, kalau konsumen industri, dia membeli produk, barang atau jasa untuk kepentingan pengolahan lagi atau kepentingan di kantornya atau di perusahaannya seperti itu. Misalnya tadi dalam produk yang sama, dia bisa bertindak sebagai konsumen individu maupun konsumen industri. Misalnya kalau beli tepung, terigu, telur atau gula dalam kapasitas yang besar yang digunakan untuk pengolahan lagi untuk menjadi roti. Nah, seperti itu. Itu berarti dia menjadi konsumen industri gitu, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pemasok. Pemasok atau supplier. Pemasok di sini biasanya konsumen saya ada di Kalimantan atau di Sumatera, nggak mungkin saya antarkan langsung kan, seperti itu ya. Jadi dibutuhkan distributor di sini. Distributor di sini luas ya. Ada wholesaler, pedagang besar, ada agen, ada retail dan sebagainya. Nanti kita lanjutkan itu pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, banyak sekali perusahaan yang lah itu. Kalau panjang ya, itu panjang. Nah, itu intinya ilmu bisnis ya. Ada 2 ya kan, ilmu bisnis ada internal, ada eksternal. Oke, kita kembali ke topik kita. Tadi itu sekilas ya, Bapak tunjukkan itu apa ilmu bisnis enggak ya. Pertanyaan nomor berapa lagi? Nomor 3 ya, nomor 2 ya. Silakan lihat di diskusi itu nomor berapa lagi? Nomor 3 atau nomor 2? Halo? Silakan nomor 3 atau nomor 2 menjawab soal. Silakan siapa menjawab soal nomor 2 yang di diskusi itu. Kan ada di diskusi itu kan yang di Bapak posting di grup WA-nya. Ada yang di pakai word ya, pakai word. Ada kan soal? Halo? Ada dengar suara Bapak? Iya, Pak.
Ya, silakan. Nomor berapa, Pak? Mbak, apa soal nomor 2? Silakan. Nomor 2 apa soalnya? Dibaca di diskusi itu. Soal nomor 2, mengapa tabayun itu penting dalam pemasaran? Nah, silakan jawab. Kenapa itu penting? Tadi udah dibahas kayaknya tuh, Pak. Sudah kah? Sudah. Oke, nomor 3. Nomor 4, Pak. Ya? Nomor 4. Ah, nomor 4 silakan. Izin nomor 4. Izin nomor 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhsin. Saya menjawab nomor 4. Pada surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada kandungnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, yakni diturunkan seluruh dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Pada lain mengatakan ayat pertama dari Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar. Wah, jaringannya nih Pak, jaringannya nih. Yang itu masih terganggu Pak ya. Yang lain silakan. Saya, Pak. Ah, silakan. Ah, Indiani Rasa Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiani Saputri. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Al-Quran atau Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat Muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Tuhan kepada Nabi Muhammad. Kitab ini terbagi dalam beberapa surah. Adapun surah yang menjelaskan tentang Al-Quran yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa Al-Quran adalah kitab yang agung, yang tidak ada keraguan bahwasanya ia datang dari Allah, maka tidak benar bila ada seorang yang ragu terhadapnya. Karena begitu jelasnya Al-Quran itu, orang-orang yang bertakwa dapat mengambil manfaat dengannya berupa ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah dan mengikuti hukumnya. Sudah. Masih lanjut? Oke. Oke, nomor 5 silakan, nomor 5 silakan. Saya, Pak. Silakan. Dinda ya. Assalamualaikum. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Yulia Stuti dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Apa yang Anda ketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi? Bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran? Perkembangan globalisasi informasi dan komunikasi semakin berkembang yang membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban manusia. Informasi dan komunikasi yang dulunya terbatas sekarang sangat luas hanya dengan membuka alat canggih seperti televisi, komputer, dan handphone kita bisa menjangkau hal-hal yang tidak kita ketahui. Hal ini tentu berpengaruh dalam kegiatan pemasaran karena dengan informasi dan teknologi yang semakin luas, mempermudah penjual melakukan promosi produk hanya dengan sosial media maupun platform penjualan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang mau nampak silakan. Masih nomor 5, silakan. Saya, Pak. Silakan. Pak. Ya, ngomong semua nanti. Satu. Siapa dulu? Siapa dulu yang mau ngomong nih? Silakan. Siapa dulu? Nama langsung. Langsung Saya, ya? Pak. Ya, silakan. Nama. Eti Bilaida ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Tizul Haida. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari soal nomor 5, yaitu apa yang Anda ketahui tentang globalisasi informasi dan komunikasi? Bagaimana pengaruh globalisasi informasi dan komunikasi terhadap kegiatan pemasaran? Globalisasi informasi dan komunikasi adalah ruang lingkup yang berisi tentang berita dan pembicaraan pihak ke pihak. Adapun pengaruhnya
terhadap pemasaran, yaitu yang pertama, peningkatan kecepatan, kemudahan, serta akurasi dalam pertukaran informasi. Globalisasi komunikasi berjalan semakin pesat. Misalnya, ingin mencari suatu barang tidak perlu lagi jauh-jauh untuk pergi ke suatu tempat. Cukup mencari dan membeli di gadget jauh lebih cepat, mudah dan relatif lebih murah dengan akurasi yang tinggi dibandingkan harus pergi mencari dan membelinya jauh-jauh. Yang kedua, membuka pasar baru. Dengan adanya globalisasi komunikasi dan informasi, membuat semakin mudahnya komunikasi dan informasi bisnis, lintas budaya membuka peluang pasar baru. Permintaan akan produk atau jasa dari suatu negara dapat datang dari negara manapun dengan akses langsung. Keuntungan terbukanya pasar baru terutama dirasakan oleh para pemilik usaha kecil dan menengah. Dengan berbagai aplikasi komunikasi modern yang bersifat global, para pemilik usaha kecil atau menengah dapat memasarkan produknya bahkan hingga ke luar negeri tanpa memerlukan banyak biaya serta usaha. Selain itu, dengan adanya internet banking semakin mempermudahkan transaksi jual beli secara online. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkap ya, panjang lebar. Memang itu dampak positifnya juga, ada dampak negatifnya juga, Indah, dengan teknologi, Indah. Ya dulu di perbankan ya dengan mobile banking bisa transfer dari rumah sehingga dapat membuat orang tuh kehilangan pekerjaan juga, Indah. Terus kan nggak perlu teller lagi, tidak perlu ini. Jadi karena udah bisa nabung dari rumah, udah bisa transfer dari rumah kan, nggak perlu ke teller lagi kan gitu. Itu teknologi. Itu juga ada dampak positifnya, ada dampak negatif. Nah, juga dengan teknologi kita bisa menerima informasi, maka kita wajib untuk bertabayun ini kan, teliti dulu apa informasi di mana-mana. Informasi dari internet itu jangan langsung dipercaya, jangan langsung ditelan-telan, tapi terteliti benar atau tidak. Takutnya itu berita hoax, ya gitu kan. Manusia ini kan banyak macamnya, Indah, ya kan. Itu kita. Jadi itu produk itu ada perusahaan yang melakukan produk bagus, agak murah, yang percaya tuh. Bagus yang murah, yang percaya yang agak murah, ya kan. Kalau dipakai dibeli terusak, itu berarti itu. Kita pertabain dulu. Tanya dulu pada orang, tanya pada teman yang dapat pengetahuan produk, ya kan. Tanya pada siapapun yang sudah paham, harus ditanya. Cari informasi kan. Kita cari informasi. Nah, orang kita tahu itu. Jangan tanya pada harga murah nih, bagus nih kayak gini. Ada perusahaan handphone jual iPhone 2 juta, itu jangan percaya tuh. Mana ada iPhone 2 juta? Nggak ada iPhone 2 juta, ya kan? iPhone tuh minimal 5 juta, 6 juta, bagus 12 juta. Gitu kan? Kalau ada 2 juta tuh jangan percaya, ya kan? Nah, itu di harga dah. Bisa kita lihat di harga. Maka kita sebagai konsumen itu harus pintar. Nah, smart consumer kan. So we must be smart. Konsumen harus kritis, harus pintar konsumen, ya kan? Kan kita udah di era teknologi harus pintar. Jangan kayak dulu kan, yang terpedaya oleh diskon, jangan ya dulu, kita tanya dulu barang di mana ya, walaupun chatting kan, karena kalau kita membeli dari online-nya memang ada kelemahan juga, Indah, antara gambar tuh dengan nyata bisa beda ya kan gitu kan, gambar tuh bagus jamnya, tapi di tempat pemilik modelnya, ya kan gambar susah gitu, nah itu tidak bisa megang gambar, kalau kita langsung kan bisa megang, bisa lihat kan, nanti bisa rabah, kalau di online kan tidak bisa, hanya gambar ya. Spesifikasi ya kan gitu. Apalagi kalau kita tidak pernah itu bahaya gitu kan, kita harus hati-hati. Memang ada orang yang suka masih tetap muka dalam berbisnis, dalam berbeli sesuatu, atau ada orang suka online gitu. Online suka online kan juga. Kalau sing online, tapi tanya dulu kan, yuk kasih dulu ya kan, booking dulu. Kalau ini bagus lupa beli, enggak gitu. Kata baik dulu cari informasi. Oke ya, doamu udah lengkap dah. Oke, nomor 6, silakan. Nomor 6 apa? Halo, sabung yang nomor 6, silakan. Saya, Pak. Silakan. Anissa, ini silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Priyantini. Bacalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 beserta kandungannya.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binnaba'in fatabayyanu an tusibbu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 6 itu yaitu memerintahkan kepada kita sebagai manusia apabila ada orang yang memberitahukan sebuah berita, hendaknya berita itu diteliti kebenarannya. Karena jika terdapat sebuah bahaya besar, ke dalam dosa besar. Kaitannya dengan pemasaran itu sendiri yaitu ketika kita membeli suatu produk atau suatu barang yang ditawarkan oleh penjual, hendaknya kita barang tersebut, apakah barang tersebut sesuai dengan apa yang diomongkan oleh penjual. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 7 silakan. Nomor 7 siapa mau menjawab? Yang belum bicara siapa? Ini dinilai ya. Nah, dinilai Anda AB itu dari sini nanti. Anda di sini. Dengan ujian itu lain ya. Jadi kalau Anda dapat nilai AB itu di sini dengan video record ya. Anda akan dapat nilai A, apa rajin video record, rajin diskusi. Bapak tuh kalau ujian itu cuma syarat ya. Nah, ya kan nanti soal ujian itu apa yang Bapak tanya di sini, Bapak tanya lagi dalam soal ujian kan. Kualitas ujian itu kan. Jadi yang kalau Anda sering video record, menjawab sini itu kan direkam nih. Ya. Siapa yang jawab, siapa yang aktif ya. Gitu kan. Nanti Bapak tanya, apakah Anda aktif nggak menjawab diskusi? Bapak tanya dalam soalnya itu Bapak tanya. Gitu ya. Kan tidak bisa bohong kan. Kalau tidak aktif, sudah aktif kan. Tidak aktif, kan malu enggak. Ya kan gitu kan. Soal Bapak gitu nanti, apakah Anda aktif nggak dalam diskusi? Nah, Anda jawablah kan. Nah, kan gitu. Itu Bapak tanya tujuannya gitu Pak soalnya. Jadi ada soal teori, ada soal aktivitas, ya kan. Bapak nanti soalnya pakai YouTube ya ujiannya, YouTube ya rekaman ya. YouTube. Silakan. Jadi semakin banyak dapat video record makin bagus ya. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Gisin. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 7 pada surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu tabi'u kabiran minad dhanni inna ba'dad dhanni ismun fala tabassasu fala yatabdukum ba'dan ayyuhibbu ahadukum ayyakulu lahma ahi maitan fakuhutumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya. Surat pada kandungan surah Al-Hujurat ini memerintahkan orang-orang yang Wah, jaringan isi suka slow ya. Jaringan nih. Ini jaringan. Jaringan sana tuh apa tuh agak jaringan enggak kalah. Apa yang penting isi aktif ya. Aktif dia jawab ya kan terekam tuh. Oke. Karena isi masih jadi dengan silakan yang lain dulu silakan. Masih nomor 7. Pak, saya Pak. Silakan langsung. Zara ya. Silakan Zara. Perkenalkan nama saya Zara. Di sini saya akan memberikan sedikit jawaban dari Saudara Muhammad Gisin tentang kaitan Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pemasaran tentu saja hal yang sangat penting dan dapat menghantarkan manusia kepada ketakwaan. Tetapi di samping hal tersebut, setiap insan manusia yang menjalankan kegiatan seperti transaksi jual-beli harus juga mengetahui kaidah dalam pemasaran. Misalnya saja, jangan menuduh seorang muslim lainnya dengan tuduhan yang tidak dilakukan mereka, seperti contohnya curang dalam hal timbangan bagi si penjual maupun mencuri bagi si pembeli. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Bagus ya. Oke, yang 8 silakan. Nomor 8. Nomor 8, silakan. Jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar. Kita belajar, kan. Jadi kamu pintar itu banyak bicara kan, diskusi kan. Apa yang malu? Semakin banyak lebih bagus ada bicara. Saya Pak. Silakan Lydia, silakan. Perkenalkan nama saya Maulidia.
dari kelas 3C Akuntansi Syariah dengan NIM 1201663. Di sini saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 82 dan 9 serta kaitannya dengan pemasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina ila kasar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubasirul mu'minina lazina ya'maluna salihati anna lahum ajran kabir. Sadaqallahul azim. Jadi kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah ketika kita menciptakan dan memasarkan produk haruslah sesuai dengan pedoman hidup kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan menjadi penawar dan rahmat di hidup kita, serta apabila kita mengerjakan suatu kebajikan, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau menambahkan, silakan. Ada yang mau menambahkan? Oke, ada 9. Jadi ada 9, silakan. Nomor 9, siapa yang mau coba, silakan. Tidak ada yang coba nomor 9. Saya, Pak. Silakan mau dia. Apa mau dia? Sepertinya kan bagus. Nomor 9 ya, Pak? Ya, nomor 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya NIM 1201663 dari kelas 3C Akuntansi Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 9, yaitu membaca surah Al-Imran ayat 144 dan kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadu illa sesuatu yang tidak kamu ketahui dan qad nurani itu akan lihi rusulu afa in mata au kutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqiba baihi falan yadurallaha syai'an wa sayajzillahu sakirin. Sadaqallahul azim. Jadi kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu janganlah sekali-kali kita murtad hanya karena tidak ingin memasarkan dan menciptakan sebuah produk tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Karena dengan murtad itu tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, dia ya. Yang lain mau nambah lagi enggak, silakan. Menambahkan enggak? Ada nih, tak berani bicara nih, malu-malu masih bicara yang lain nih. Ayo. Nomor 10, apa nomor 10? Siapa nomor 10? Saya, Pak. Silakan jawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini. Ya. Saya akan membacakan surah Al-Isra ayat 36 dan isi kandungannya beserta kaitan isi kandungan dengan pemasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma la basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nuranimu, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi kaitannya dengan pemasaran, ketika kita ingin membuka usaha, jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Seperti itu, Pak. Karena semua itu, karena dari pandangan, penglihatan, beserta hati nurani itu, kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Seperti itu, Pak. Sekian, terima kasih. Siapa lagi yang mau menambahkan, silakan. Terus ya. Saya, Pak. Silakan. Tanya Dina Tika, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luftania Ginarantika. Di sini saya akan menambahkan sedikit jawaban dari rekan-rekan saya sebelumnya. Baca surah Al-Isra ayat 36 dan kandungan isi dari surah ayat 36 tersebut dan apa kaitannya dengan pemasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan perusahaan adalah, jangan mudah percaya dan mengikuti suatu hal yang kita tidak ketahui hanya dengan mendengar omongan orang lain yang berkata bahwa produk yang dipasarkan oleh suatu perusahaan tidak bagus karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta bertanggungjawabkan. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabayun ini enggak? Ini tabayun kan? Saya tahu informasi kan? Titi, gitu kan? Oke. Nomor 11, silakan. Nomor 11. Saya, Pak. Silakan. Feni ya, Feni. Silakan Feni. Feni, silakan. Jaringannya ya. Terganggu. Saya, Pak. Oh, silakan. Oke. Diamnya aja. Mauli dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Mauli, NIM 1. Ya. Kamu nih. Imelda dulu lah, nanti habis saya ini ya. Saya ini ya. Imelda dulu, silakan Imelda. Saya ini masih gangguan ya, jaringannya. Baiklah, saya. Oke, silakan Imelda. Jauh dulu Imelda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Mauli, NIM 120160111 dari kelas 3C. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 11. Bacalah surah Al-Ahzab ayat 70 dan apa kandungan isi dari dari surah Al-Ahzab dan kaitannya dengan pemasaran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Dan adapun isi kandungan dari ayat ini adalah Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar bertakwa kepadanya, caranya dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar berkata jujur dan benar, tidak berdusta, tidak menipu, dan tidak menyimpang dari kebenaran.
Dan adapun kaitannya dengan pemasaran ialah yang mana dalam pemasaran dibutuhkannya adab dan etika, terutama mengenai barang atau jasa yang dipasarkan, yakni haruslah dapat disampaikan oleh pemasar dengan cara yang jujur, serta pemasar mampu berbicara dengan bijak terhadap rekan bisnisnya. Seorang pemasar harus dapat mengeluarkan kata-kata yang memiliki bobot. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus ya. Nomor 12, silakan. Saya Pak. Silakan langsung. Oke, silakan. Irma Septiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Septiana, NIM 120160887. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 12 yang soalnya baca surah Al-Kahf ayat 18 dan apa isi kandungan dari surah Al-Kahf. Dengan apa kaitan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang artinya tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kemudian isi kandungan surah Al-Kahf ini yaitu Al-Quran menuntut setiap orang yang mengetahui kebenaran untuk memberi informasi atau kesaksian. Janganlah saksi-saksi yang mempunyai informasi enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil. Bahkan bila keenggan mereka memberi informasi itu mengakibatkan kaburnya kebenaran atau berdampak negatif terhadap seseorang atau masyarakat, maka orang yang menyembunyikan kebenaran memikul dosa yang sangat besar. Kaitannya dengan pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah bahwa kita dalam melakukan bisnis harus selalu memberikan informasi-informasi yang benar dan disertai dengan saksi agar tidak terjadi kebohongan di dalam usaha tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saksi ya, penting saksi enggak? Yang percaya pada orang kalau ada saksi. Saksi pun yang dipercaya kan? Kadang saksi juga apa tuh konspirasi, gitu kan? Nah, itu harus percaya ya. Saksi yang adil itu kan, saksi yang apa nih data terus akan beriman kan, yang adil. Nah, bisa kan? Kalau kita dengan saksi pun kalau saksi udah berkonspirasi juga susah ya. Nah, kita juga harus tetap tabayun enggak waktu saksi tetap tabayun, ya kan? Jangan percaya. Tertiti dulu, ya kan? Nah, apa-apa sekarang di zaman sekarang gitu harus teliti. Dan langsung terima jangan, ya kan? Harus teliti. Gitu ya. Oke, nomor 13 atau 14 sekarang nih. Saya Pak, 13. Silakan langsung jawab. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini. Pertanyaannya baca surat At-Taubah ayat 67 dan surat An-Nur 15 dan apa kandungan isi dari surah At-Taubah 67. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum man ba'du ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydihum nasullahu fanasiyahum innal munafiqina humul mufasiqun. Orang-orang yang munafik, laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf dan mereka mengagamakan tangannya kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sungguhnya orang-orang yang munafik itulah orang-orang yang fasik. Jadi kaitan isi kandungan surat ini dikaitkan dengan pemasaran, bahwa orang-orang yang membuka usaha ataupun berdagang jangan sampai mempunyai sifat yang munafik ataupun mempunyai muka dua seperti itu Pak. Karena ketika kita mempunyai muka dua, di depan beda, di belakang beda. Jangan sampai sifat itu dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai usaha. Karena sesungguhnya orang-orang yang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Dan orang-orang yang fasik itu adalah salah satu orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih.
Biasanya penjilat tidak. Biasanya dalam apa nih kerja itu kan penjilat. Depannya begitu baik, belakangnya gini itu bahaya itu kan. Oke lah ya, jadi biasanya nanti apa ada video recordkan ya, karena sampai jam 8 lewat 35 ya, cukup berarti ya. Mudah-mudahan apa kita pengen ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Kalau ada kesalahan ya itu dari Bapak ya sebagai manusia, yang benar datang dari Allah indah. Cukup bermanfaat ya apa yang kita pelajari hari ini dan dapat diterapkan ya, jika di kedepannya Anda di pengusaha kan, di pemasar kan gitu diterapkan. Dan di situ pasti ada, kita tidak bisa hidup sendiri, kita selalu hidup dalam satu lingkungan kan. Maka dalam kita satu harus berdata pada lingkungan. Selama teknologi ya, teknologi itu berkembang, maju berkembang terus berkembang. Nanti tidak tahu tahun 2025 gimana, tahun 2020 gimana, apa yang kita pakai ya. Nanti mobil pun tidak dipakai supir, ya semua pakai robot semua kan. Nanti dosen pun tidak kayak yang aja manusia, nanti robotik lecture. Yang jadi manusia itu robot semua, nanti ada robot mengajar statistik, robot mengajar matematika, robot mengajar ilmu Islam juga kan. Semua itu teknologi semua yang berperan ya. Sehingga itu kita juga harus berubah pikiran, harus punya paradigma baru kan. Harus belajar. Nanti kalau udah semua robot, kita manusia nganggur enggak. Kita harus berinovasi dan berkreatif itu. Maka belajar itu kan. Itu bisnis itu gitu lah. Sekarang bisnis tidak perlu kantor, dari rumah garasi jadi bisnis kan, garasi Anda bisa buat bisnis kan, ruang Anda bisa buat bisnis kan, tidak perlu kantor sekarang, ya kan? Ruang Anda punya ruang tempat tidur itu bisnis perusahaan Anda, ya kan? Tidak nampak kan? Ada orang di kampung misalnya, kok dia tuh tidak kerja di rumah aja, tapi kok ada banyak uang gitu. Nah, juga dia kan, orang suka seujun kan, kok rumah kok tak kerja tuh uang banyak tuh. Ini tidak tahu dia punya bisnis online kan? Dia nggak bisa online, nggak nampak kan? Nggak nampak dia. Dia ada tuh, nggak pernah kerja, rumah terus, tapi kok uang banyak. Bisa beli mobil, kan? Bisa beli ini. Nggak tahu bahwa dia tuh ya dia punya usaha online. Kalau ini kan nggak nampak, ya kan? Kalau bisa kan nampak, pakai mobil, pakai gerobak, pakai mobil, pergi kerja, itu nampak kan? Kalau online kan nggak nampak, nggak perlu mandi, nggak apa-apa kan? Kalau Anda udah tahu, Anda mau punya transaksi yang bagus. Seperti tidak melanggar apa tuh norma agama itu kan. Ya kan itu bisnis tuh. Jadi Anda harus inovasi. Anda mahasiswa ini punya ide apa, ya kan? Anda sambil kuliah sambil bisnis bagus ya. Anda tuh kuliah sambil bisnis artinya mengingatkan buat orang tua kan, bisnis yang halal. Nah, Anda coba apa di Anda kreatif. Kira-kira Anda buka usaha online apa gitu. Usaha sederhana juga apa, gitu kan? Nah itu kan gitu. Jadi Anda itu. Jadi bisa Anda buka usaha. Usaha Anda bisa di rumah Anda sendiri kan. Anda promosikan melalui media sosial, media Facebook ya kan. Takut ada yang berminat kan. Nah, awal memang pertama sulit, tapi nanti lama-lama udah Bapak aja dulu gitu. Bapak kan pengajar bahasa Inggris, Bapak kursus bahasa Inggris. Jadi Bapak promosi di media, wah rame yang mau daftar, tuh rame. Tetangganya ini berarti jadi gitu kan. Karena itu jadi kalau kita kreatif kan, usaha ya kan, Bapak dengan ibu Bapak bahasa Inggris Bapak jadi penerjemah, tutor dan sebagainya kan, jadi apa juga saya tuh memberi pelatihan bahasa Inggris kan, dan sebagainya. Jadi itu dengan itu Insya Allah Bapak dapat uang, gitu kan. Dia perantara aja kan itu kan. Kita berusaha. Kalau kita tuh harus berusaha ya. Nah, itu kan kita tidak begitu. Oke ya. Terima kasih atas kita semuanya. Semoga semua sehat selalu. Ya, sampai jumpa minggu depan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.